Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya cintai? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang penuh keberkahan untuk kita semua. Bapak dan Ibu, pernahkah suatu pagi jari terasa kaku saat bangun tidur? Atau ketika hendak menggenggam sesuatu sendi terasa nyeri, seakan-akan tidak mau diajak bergerak? Banyak lansia yang datang kepada saya dengan keluhan serupa. Mereka mengatakan, "Dok, sekarang untuk membuka tutup botol saja sulit, apalagi menulis atau memegang gelas." Hari ini, insya Allah, kita akan membahas bersama tentang jari dan sendi kaku, serta bagaimana bahan-bahan alami dari dapur kita sendiri bisa menjadi solusi. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita pahami lebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan nyeri dan kaku pada sendi. Dalam istilah medis kondisi ini disebut artritis, yaitu peradangan yang terjadi di persendian. Gejalanya bisa berupa rasa sakit pembengkakan kemerahan atau kaku yang membuat jari maupun lutut sulit digerakkan. Penyebabnya beragam. Pada sebagian orang, hal ini disebabkan oleh penumpukan asam urat berlebih. Kristal-kristal kecil terbentuk di dalam sendi sehingga menimbulkan rasa sakit yang tajam. Pada kasus lain, penyebabnya adalah penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis, di mana sistem kekebalan justru menyerang jaringan sendi. Dan pada banyak lansia, penyebab utamanya adalah penuaan alami. Seiring bertambahnya usia cairan pelumas sendi atau oli sendi, semakin berkurang tulang rawan menjadi lebih keras, sehingga gesekan antar tulang menimbulkan nyeri dan rasa kaku. Inilah mengapa banyak lansia merasa sulit menekuk jari naik tangga atau sekadar menggenggam benda. Namun, kabar baiknya ada solusi alami yang bisa membantu mengurangi keluhan ini tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat kimia. Bapak dan Ibu, banyak sekali pertanyaan yang sering saya dengar dari pasien lansia maupun keluarga mereka terkait penggunaan bahan alami untuk nyeri sendi. Pertanyaan pertama yang kerap muncul adalah, "Dok, apakah aman mengonsumsi jamu atau ramuan herbal setiap hari? Apakah tidak membebani ginjal?" Jawabannya, semua yang berlebihan tentu tidak baik. Herbal pun sama, seperti obat, harus ada dosis indikasi dan kontraindikasi. Jika diminum berlebihan tanpa aturan, memang bisa menimbulkan masalah bagi organ lain, termasuk ginjal. Karena itu, kita perlu menggunakan dengan bijak dan sesuai anjuran. Pertanyaan kedua, apakah olesan minyak kayu putih atau lidah buaya bisa mengurangi nyeri sendi? Minyak kayu putih sering dipakai, namun sebenarnya tidak terlalu efektif untuk peradangan sendi. Justru minyak sereh atau minyak cengkeh lebih bermanfaat karena memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik. Sedangkan lidah buaya lebih cocok untuk luka bakar meskipun bisa memberi rasa sejuk sesaat pada sendi. Artinya, Bapak dan Ibu tetap bisa memanfaatkan bahan-bahan alami, tapi perlu tahu mana yang benar-benar bermanfaat dan mana yang hanya sekadar mitos. Solusi herbal 1, rebusan serai Bapak dan Ibu sekalian, salah satu bahan alami yang sangat mudah ditemukan di dapur kita adalah serai. Tanaman ini sering dipakai untuk bumbu masakan, tetapi ternyata menyimpan khasiat luar biasa untuk mengatasi nyeri sendi dan kekakuan jari. Mengapa serai begitu bermanfaat? Karena serai mengandung senyawa antiinflamasi yang mampu mengurangi peradangan pembengkakan dan rasa sakit pada sendi. Selain itu, serai juga
bersifat analgesik ringan, sehingga bisa membuat rasa nyeri berkurang secara alami. Cara membuat rebusan serai pun sangat sederhana. Ambil 2-3 batang serai, kemudian dimemarkan atau digeprek lebih dahulu. Rebus dengan 500 ml air hingga tersisa kira-kira 250 ml atau setara dengan 1 gelas besar. Setelah agak hangat, Bapak dan Ibu bisa menambahkan madu atau pemanis alami seperti stevia agar lebih enak diminum. Minumlah ramuan ini 2 kali sehari pagi dan sore. Selain membantu sendi rebusan serai, juga memiliki manfaat tambahan. Banyak penelitian menyebutkan bahwa serai bisa membantu melancarkan pencernaan, meredakan radang tenggorokan, bahkan membuat tubuh terasa lebih hangat dan segar. Jadi, sekali minum manfaatnya tidak hanya untuk sendi, tetapi juga untuk kesehatan secara menyeluruh. Ingat, rebusan serai ini adalah solusi alami yang aman untuk digunakan setiap hari, asalkan dikonsumsi dalam takaran wajar. Allah telah memberikan obat di sekitar kita, termasuk tanaman sederhana seperti serai yang tumbuh di pekarangan rumah. Dengan memanfaatkannya secara bijak, insya Allah, keluhan nyeri sendi bisa berkurang tanpa harus terlalu bergantung pada obat kimia. Solusi herbal 2, kencur Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selain serai, ada satu bahan dapur lain yang sejak dahulu dikenal ampuh untuk mengurangi nyeri sendi, yaitu kencur. Dalam tradisi jamu Jawa, kencur menjadi bahan utama ramuan beras kencur yang dipercaya menambah energi dan meredakan pegal linu. Ternyata, secara medis, kencur memang memiliki zat antiinflamasi alami yang mampu mengurangi peradangan pada sendi. Cara membuat ramuan kencur cukup sederhana. Ambil beberapa ruas kencur, kupas kulitnya, lalu cuci bersih. Parut kencur tersebut, kemudian peras dengan air hangat. Hasil perasan ini bisa diminum langsung. Jika Bapak dan Ibu ingin lebih aman, setelah diperas air kencur, bisa direbus sebentar saja, lalu segera diangkat agar tidak hilang khasiatnya. Rasa kencur memang agak kuat, tetapi bisa ditambahkan madu atau jeruk nipis agar lebih segar. Yang menarik, kencur bisa dikombinasikan dengan serai. Jika keduanya digabung, efek antiinflamasi akan menjadi lebih kuat sehingga nyeri dan kaku sendi bisa lebih cepat berkurang. Bahkan, ada lansia yang menambahkan sedikit potongan kolang-kaling ke dalam rebusan kencur untuk menambah rasa sekaligus memperkuat sendi. Kencur tidak hanya bermanfaat untuk sendi, tetapi juga untuk kesehatan pencernaan, meredakan batuk, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi, dengan satu bahan sederhana dari dapur, kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat kesehatan. Bapak dan Ibu inilah bukti bahwa Allah menitipkan obat dalam bahan-bahan yang dekat dengan kehidupan kita. Dengan memanfaatkannya secara rutin, insya Allah sendi yang kaku bisa terasa lebih ringan dan gerakan menjadi lebih leluasa. Solusi herbal 3, kolang-kaling and alpukat. Bapak dan Ibu yang saya cintai, selain ramuan herbal, ternyata ada juga makanan sehari-hari yang bisa menjadi sahabat bagi kesehatan sendi, yaitu kolang-kaling dan alpukat. Keduanya sering kita jumpai di pasar tradisional, namun banyak yang belum tahu bahwa manfaatnya untuk sendi sangat luar biasa. Pertama, kolang-kaling. Makanan yang sering kita temukan saat bulan Ramadan ini ternyata kaya akan galaktomanan, yaitu zat yang bersifat antiinflamasi, sehingga mampu mengurangi peradangan pada sendi. Tidak hanya itu, kolang-kaling juga mengandung glukosamin yang berfungsi layaknya oli sendi untuk melumasi dan menjaga kelenturan gerakan. Konsumsinya cukup 100 gram per hari tanpa tambahan pewarna atau gula berlebih. Rebus saja dengan air biasa, setelah itu baru boleh ditambahkan madu atau stevia agar rasanya lebih nikmat. Kedua, alpukat.
Buah yang lembut ini mengandung omega-3 glukosamin dan antioksidan yang dapat membantu memperlambat proses penuaan tulang rawan. Alpukat juga melindungi sendi dari kerusakan akibat radikal bebas, sehingga sendi tetap lentur dan sehat meski usia bertambah. Namun, ingat hindari menambahkan terlalu banyak gula atau susu kental manis dalam jus alpukat karena justru bisa mengurangi manfaatnya. Gunakan pemanis alami seperti madu agar lebih sehat. Bapak dan Ibu, dengan menjadikan kolang-kaling sebagai camilan sehat dan alpukat sebagai minuman pagi atau sore, kita tidak hanya menikmati rasanya yang enak, tetapi juga merawat sendi secara alami. Inilah contoh nyata bahwa makanan sederhana bisa menjadi obat yang Allah titipkan untuk menjaga kesehatan kita di usia senja. Solusi herbal 4 gereges otot Bapak dan Ibu yang saya muliakan, selain serai kencur dan kolang-kaling, ada satu tanaman sederhana yang sering kita abaikan, padahal manfaatnya luar biasa. Tanaman ini dikenal dengan nama gereges otot. Mungkin Bapak dan Ibu sering melihatnya ditanam di pagar rumah atau di pekarangan sebagai tanaman hias. Nama gereges sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti rasa tidak nyaman pada otot, sesuai dengan khasiatnya, yaitu membantu meredakan pegal nyeri dan kaku pada otot maupun sendi. Cara memanfaatkannya pun sangat mudah. Daun dan batangnya bisa direbus dengan air secukupnya, kemudian air rebusannya diminum secara teratur. Ramuan sederhana ini dipercaya dapat mengurangi peradangan ringan, melancarkan aliran darah di sekitar sendi, serta membuat tubuh terasa lebih ringan setelah beraktivitas. Banyak lansia di pedesaan yang sudah terbiasa menggunakan rebusan gereges otot sebagai obat rumahan untuk mengatasi nyeri lutut pinggang atau jari yang kaku. Keistimewaannya adalah ketersediaan. Hampir di setiap kampung, kita bisa menemukan tanaman ini tumbuh subur tanpa perlu perawatan khusus. Artinya, Bapak dan Ibu tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan manfaatnya. Inilah salah satu contoh nyata bagaimana Allah menyiapkan obat alami di sekitar kita, bahkan dari tanaman pagar yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk mencoba. Dengan izin Allah, rutin mengonsumsi rebusan gereges otot bisa membantu menjaga sendi tetap sehat lentur dan mengurangi keluhan yang sering dialami di usia senja. Sentuhan Islami Wudhu sebagai terapi Bapak dan Ibu yang saya cintai, salah satu karunia terbesar yang Allah berikan kepada umat Islam adalah perintah untuk berwudu sebelum salat. Wudu bukan sekadar membersihkan diri dari hadas kecil, tetapi juga memiliki hikmah kesehatan yang sangat besar, khususnya bagi sendi dan jari-jari kita yang sering terasa kaku di usia lanjut. Mari kita perhatikan gerakan wudu. Ketika mencuci tangan kita, diminta untuk menggosok sela-sela jari. Gerakan ini ternyata bagaikan pijatan lembut yang membantu melancarkan peredaran darah di sekitar sendi. Aliran darah yang lancar akan membawa nutrisi dan oksigen lebih baik ke jaringan sendi, sehingga rasa kaku bisa berkurang. Bahkan, banyak penelitian modern yang menyebutkan bahwa stimulasi ringan pada jari dan pergelangan tangan dapat mengurangi risiko kekakuan sendi pada lansia. Begitu pula ketika kita membasuh kaki. Sunnahnya adalah menyela-nyela jari kaki dengan jari tangan. Gerakan sederhana ini memberikan efek seperti terapi refleksi. Sirkulasi darah ke tungkai bawah meningkat, rasa berat pada kaki berkurang, dan sendi pun menjadi lebih lentur. Tidak sedikit pasien lansia yang mengaku kepada saya setelah memperhatikan wudu dengan benar rasa nyeri di lutut dan kaki terasa jauh lebih ringan. Disinilah kita melihat indahnya syariat.
sesuatu yang kita lakukan sebagai ibadah ternyata sekaligus menjadi terapi alami untuk tubuh. Wudu 5 kali sehari artinya kita memberi sendi kesempatan untuk bergerak dibasahi air segar dan dipijat secara lembut. Ini adalah bentuk pencegahan penyakit sendi yang praktis, murah, dan penuh keberkahan. Maka, Bapak dan Ibu janganlah meremehkan wudu. Lakukan dengan khusyuk, dengan niat ibadah, sekaligus dengan kesadaran bahwa setiap gerakan kecilnya adalah hadiah Allah untuk menjaga kesehatan kita. Insya Allah, dengan wudu yang benar sendi akan tetap kuat, ibadah terasa ringan, dan hidup kita semakin sehat penuh berkah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita sudah membahas panjang lebar mengenai jari dan sendi kaku yang sering menjadi keluhan di usia lanjut. Mari kita renungkan kembali pelajaran berharga hari ini. Pertama, nyeri sendi bukan sekadar masalah usia. Memang benar, semakin bertambah usia cairan pelumas sendi, kita berkurang tulang rawan mengeras sehingga gesekan antar tulang menimbulkan rasa sakit. Namun, itu bukan berarti kita harus pasrah. Dengan pemahaman yang benar, keluhan ini bisa dikendalikan bahkan diperbaiki secara alami. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan bahan-bahan herbal sederhana di sekitar kita untuk menjadi obat. Serai yang tumbuh di kebun kencur, yang ada di dapur kolang-kaling, yang mudah dibeli di pasar alpukat, yang sering dijadikan jus, hingga tanaman pagar seperti greges otot, semuanya memiliki khasiat nyata. Tidak mahal, tidak sulit dicari, dan insya Allah aman bila digunakan dengan cara yang benar. Ketiga, jangan lupakan bahwa Islam selalu mengajarkan keseimbangan. Kita tidak hanya menjaga tubuh dengan ramuan alami, tetapi juga dengan amal ibadah. Wudu yang kita lakukan 5 kali sehari adalah terapi terbaik yang sering dilupakan. Gerakan membasuh menyela jari dan menggosok anggota tubuh adalah cara Allah melatih sendi kita agar tetap lentur sembari membersihkan jiwa kita dari dosa. Bapak dan Ibu, kesehatan adalah amanah. Rasulullah bersabda bahwa 2 nikmat yang sering dilalaikan manusia adalah waktu luang dan kesehatan. Maka jagalah sendi, jagalah tubuh, karena dengannya kita bisa tetap salat dengan khusyuk, bekerja ringan, mengasuh cucu, dan beribadah tanpa rasa sakit. Sekarang, izinkan saya bertanya, apa satu langkah kecil yang bisa Bapak dan Ibu mulai hari ini? Apakah mencoba merebus serai atau menambahkan alpukat ke dalam menu sarapan? Atau mungkin mulai memperhatikan wudu dengan lebih sempurna? Pilihlah satu kebiasaan kecil, lakukan dengan konsisten, dan insya Allah perubahan besar akan hadir. Sebelum saya menutup, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Ceritakan ramuan apa yang pernah dicoba atau tips apa yang paling bermanfaat untuk sendi Anda. Dengan berbagi, kita bisa saling menguatkan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan pada setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.